Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 4248 sampai bab 4250. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Sepertinya ada ahli formasi di dalam orang-orang ini. Formasi perahu roh ini diatur dengan baik. Chen Ping berpikir diam-diam di dalam hatinya, lalu indera ketuhanannya berkembang. Pada saat ini, pemuda yang memimpin orang-orang untuk menyelamatkan mayat binatang iblis, dengan agak jijik menutup hidungnya, melambaikan tangannya dan berkata, "Baiklah, selamatkan saja mayat dua binatang iblis secara acak." Itu hanya untuk pertunjukan, benar-benar mendapatkan terlalu banyak. Semuanya bau. Murid-murid lain dari sekte Dharma Penghancur Langit menyelamatkan dua binatang iblis dan kemudian kembali mengerjakan tugas mereka. Namun, ini semua terdeteksi oleh indera ketuhanan Chen Ping, melihat mayat binatang iblis itu di permukaan laut. Tetapi orang-orang ini dengan santai menyelamatkan beberapa kepala dan kemudian pergi, jelas tidak pergi ke arah mayat binatang iblis. Menarik kembali indera ketuhanannya, Chen Ping kemudian melambaikan tangan ke arah Chen Wenliang dan juga Zhong Yi. "Rekan Taois Chen, ada apa?" tanya Chen Wenliang. "Presiden Chen, Adipati Pilzong, mari kita masuk ke dalam ruangan dan bicara." Chen Ping menuntun mereka berdua ke sebuah ruangan, lalu memasang formasi perisai untuk memastikan bahwa apa yang mereka katakan tidak akan didengar. "Ada apa? Karena mereka merahasiakannya, apakah ada sesuatu yang kau temukan?" tanya Chen Wenliang. "Tidak buruk, aku punya firasat bahwa orang-orang di perahu roh ini tidak sederhana. Sepertinya mereka di sini tidak untuk mengumpulkan mayat binatang iblis, lebih seperti mereka pergi ke arah kita," kata Chen Ping. "Bagaimana mungkin? Dan bagaimana mereka tahu bahwa kita terjebak di tempat ini?" tanya Zhong Qi dengan tidak percaya. "Aku tidak bisa menjelaskannya dengan jelas sekarang, tetapi aku selalu merasa bahwa orang-orang ini tidak sepenuhnya benar. Lagi pula, perahu roh ini telah meletakkan banyak formasi yang rumit dan halus, dan jelas merupakan hasil kerja para ahli formasi," kata Chen Ping. "Apa yang salah dengan itu? Mungkin beberapa dari orang-orang ini mengetahui seni formasi. Lagi pula, ada beberapa kultivator iblis yang juga mengetahui formasi," kata Chen Wenliang. "Ya, tidak mengherankan bahwa beberapa dari mereka mengetahui teknik formasi." Zhong Qi mengikutinya. "Pokoknya, ada baiknya kita berhati-hati dan waspada. Beritahu semua orang untuk bersiap." Chen Ping tidak memiliki bukti apapun saat ini untuk membuktikan bahwa semua orang ini berlari ke arah mereka, jadi dia tidak bisa mengandalkan spekulasi untuk membalikkan keadaan. Jika firasatnya salah, bukankah itu sama saja dengan memperlakukan niat baik seperti hati dan paru-paru keledai? "Baiklah, aku akan memberitahu semua orang untuk berhati-hati." Chen Wenliang mengangguk dan berkata. Setelah memberi instruksi kepada orang banyak, Chen Ping memimpin Chen Wenliang dan Zhong Yi bersama-sama menuju geladak. Mereka harus melihat dengan mata kepala sendiri berapa banyak mayat binatang iblis yang telah diselamatkan orang-orang ini. Namun, ketika mereka bertiga mencapai pintu kabin, mereka masih dihentikan oleh dua orang kultivator. "Sekarang setelah kita semua keluar dari lautan badai, tidak ada bahaya lagi, mengapa kalian tidak membiarkan kami naik ke geladak? Kalian tidak punya niat apa-apa, kan, menghalangi kami seperti ini?" Chen Wenliang bertanya kepada dua orang kultivator yang menghalangi. Karena Chen Ping sudah mengingatkan, Chen Wenliang juga meningkatkan kewaspadaannya. "Presiden Chen, saya benar-benar minta maaf. Ini adalah instruksi dari Bos Liu.
Kita harus patuh sebelum kita bisa melakukannya. Salah satu kultivator berkata, "Itu bos Liu Mu, bukan bos kami. Mengapa kami harus patuh? Di sini terlalu pengap. Kami harus menghirup udara segar di Geladak." Chongqi sangat tidak senang dan hendak memaksakan diri naik. Kedua kultivator itu, di sisi lain, berusaha keras untuk menghalanginya, dan pertengkaran pun terjadi. Chen Ping diam-diam memperhatikan situasi dan tidak menghalanginya. Dia ingin melihat bagaimana si bos Liu itu akan menyelesaikannya. "Berhenti, bagaimana bisa kalian tidak menghormati tamu kalian?" Tetua Liu datang dan dengan keras menegur kedua kultivator itu. "Bos Liu, mereka harus pergi ke dek. Kami menghentikan mereka dan tidak mengizinkannya, jadi terjadilah konflik." Seorang kultivator berkata, "Bos Liu, meskipun Anda menyelamatkan kami dan kami sangat berterima kasih, kalian tidak dapat membatasi kebebasan pribadi kami, bukan? Kami hanya ingin pergi ke dek untuk menghirup udara segar. Mengapa Anda masih menghentikan kami?" Chen Wenliang bertanya dengan sangat tidak puas. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Presiden Chen, tadi di perairan yang berombak, saya khawatir ada bahaya. Itu sebabnya saya tidak mengizinkan Anda pergi ke Geladak. Penatua Liu menjelaskan. Tetapi sekarang setelah kita meninggalkan lautan yang berombak, tidak ada bahaya. Mengapa kita tidak diizinkan untuk naik? Chen Wenliang bertanya. Ini bukan mayat binatang iblis yang baru saja diselamatkan dan sedang dibantai di Geladak. Darahnya lebih kental dan saya khawatir itu akan memengaruhi kalian. Penatua Liu buru-buru membuat alasan baru. Meskipun kami apoteker, kami bukan orang lemah. Bagaimana kami bisa takut membantai binatang iblis? Saat ini, kami hanya ingin naik dan menghirup udara segar. Katakan saja ya atau tidak. Wajah Chen Wenliang jelek dan nadanya sangat muram saat dia berkata, "Tentu saja saya akan membiarkan Anda. Bagaimana mungkin saya bisa membatasi kebebasan Anda? Silakan naik." Penatua Liu buru-buru tersenyum dan memberitahu kedua kultivator itu untuk minggir. Chen Ping dan mereka naik ke Geladak dan melihat bahwa perahu roh melaju kencang. Lautan badai telah tertinggal jauh di belakang. Beberapa mayat binatang iblis diletakkan di Geladak, dipotong-potong oleh beberapa kultivator dengan bilah roh di tangan mereka. Namun, para kultivator ini tampaknya tidak memperhatikan dan dengan santai mengayunkan dan memotong. Mereka bahkan tidak repot-repot mengeluarkan pil binatang dari kepala binatang iblis itu. Melihat pemandangan ini, Chen Ping semakin menyimpulkan bahwa orang-orang ini sama sekali tidak sedang memancing mayat binatang iblis. Mereka seharusnya pergi ke arah mereka. Chen Wenliang dan Zhong Yi juga dapat melihat bahwa orang-orang ini tampaknya tidak peduli dengan mayat binatang iblis itu. Mungkin itu hanya untuk pertunjukan untuk menunjukkan kepada mereka. "Bos Liu, bagaimana Anda menyelamatkan hanya beberapa mayat binatang iblis? Anda tahu bahwa ada ratusan mayat binatang iblis di lautan badai itu?" Chen Wenliang bertanya kepada Tetua Liu. "Oh, ini tidak Anda temui. Jadi saya hanya menyelamatkan sebagian dengan santai, ingin mengirim Anda ke pulau itu. Badai ini akan berhenti beberapa hari lagi. Setelah beberapa saat, penyelamatan lama akan sama saja." Tetua Liu buru-buru menjelaskan. Itu benar, memang benar bahwa mayat binatang iblis dapat diselamatkan setelah beberapa saat, tetapi dengan mayat binatang iblis yang diselamatkan ini, bukankah seharusnya pil binatang dikeluarkan pada saat pertama? Pil binatang iblis ini adalah yang paling berharga, dan pil binatang iblis tidak dikeluarkan tepat waktu. Di dalam tubuh binatang iblis terlalu lama, akan terkontaminasi dan kehilangan nilainya. Mengapa saya melihat beberapa pil binatang iblis ini?
sepertinya belum dikeluarkan. Mungkinkah kalian menyelamatkan mayat binatang iblis hanya untuk diambil kulitnya dan untuk dimakan dagingnya? Chen Ping bertanya kepada Tetua Liu itu. Tetua Liu tercengang meskipun dia melihat beberapa kultivator membelah mayat binatang iblis dengan bilah roh mereka. Pil binatang itu secara mengejutkan belum dikeluarkan. Kalian, perwira macam apa kalian ini, tidak tahu harus mengeluarkan pil binatang terlebih dahulu? Dasar sampah! Tetua Liu mengumpat, dan baru saat itulah beberapa kultivator itu mengeluarkan pil binatang dengan panik. Presiden Chen, ahli pil Zong, kurasa kita harus melihat-lihat. Sekarang kita punya perahu roh untuk berlabuh. Kita bisa menikmati lautan luas tanpa khawatir. Mungkin kita bahkan bisa bertemu binatang iblis dan mendapatkan beberapa harta karun yang tak terduga. Chen Ping berkata kepada Chen Wenliang dan Zhong Yi. Dia hanya ingin membawa mereka berdua meninggalkan perahu roh untuk sementara waktu. Chen Ping dapat menyimpulkan bahwa pasti ada yang salah dengan orang-orang ini, tetapi dia tidak bisa begitu saja bertindak, belum lagi fakta bahwa identitas orang-orang ini tidak diketahui. Sejauh para ahli pil itu berada di kabin, jika para ahli formasi di antara orang-orang ini langsung meletakkan formasi mantra dan menjebak orang-orang di dalamnya, mereka tidak akan bisa lari sama sekali. Saat ini, Chen Ping dan yang lainnya hanya bisa berpura-pura tidak tahu apa-apa tentang hal itu, dan kemudian meninggalkan perahu roh untuk membahas tindakan balasan mereka sementara itu. Chen Wenliang dan Zhong Yi sama-sama mengerti apa yang dimaksud Chen Ping, jadi mereka mengangguk dan berkata, "Ya, pergilah dan coba keberuntunganmu." Beberapa dari kalian, di laut ini, banyak dari mereka adalah binatang iblis berusia ribuan tahun yang brutal, sangat menakutkan. Saya sarankan kalian untuk tetap berada di perahu roh. Tunggu sampai kalian berada di atas pulau. Jika kalian ingin menangkap binatang iblis, kalian bisa berkeliling pulau. Tetua Liu menghentikan Chen Ping dan yang lainnya, tidak ingin mereka meninggalkan perahu roh. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Bos Liu, kami tidak akan pergi terlalu jauh. Kami hanya berputar-putar saja. Jika kami benar-benar bertemu dengan binatang iblis yang kuat, kami akan segera kembali. Chen Wenliang mengedipkan mata ke arah Chen Ping dan Zhong Yi, lalu mereka bertiga melompat. Setelah itu, pemuda di samping Tetua Liu juga mengejarnya dengan 2 orang kultivator. Apa yang kalian ikuti? Melihat ini, Chen Wenliang langsung bertanya dengan tidak puas. Oh, Tetua Liu takut kalian dalam bahaya, jadi dia meminta kami untuk melindungi. Pemuda itu buru-buru berkata, "Kami tidak butuh perlindungan, kalian kembali saja." Chen Wenliang menyuruh beberapa orang itu untuk kembali. Tetapi tidak ada yang mendengarkan, kemanapun mereka pergi, pemuda itu mengikuti. Presiden Chen, biarkan mereka mengikuti, lihat saja apakah mereka bisa mengimbangi. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia langsung menarik Chen Wenliang dan Zhong Yi, memanfaatkan langkah api kerajaan, dan langsung menghilang tanpa jejak. Kali ini, pemuda itu langsung tercengang, dia belum pernah melihat kecepatan secepat itu sebelumnya. Tanpa Chen Ping dan yang lainnya, pemuda itu hanya bisa membawa orang kembali. Bagaimana kamu bisa kembali? Di mana mereka? Tetua Liu melihat bahwa pemuda itu telah kembali dan bertanya dengan sedikit kebingungan. Tetua Liu, orang-orang ini terlalu cepat. Mereka pergi dalam sekejap mata. Kita tidak bisa mengejar sama sekali. Saya melihat bahwa orang-orang ini tampaknya mencurigai kita. Sepertinya kita harus menyerang terlebih dahulu. Pemuda itu berkata, "Apa? Bahkan kamu tidak bisa mengejar mereka." Tetua Liu sedikit mengernyit.
Sepertinya mereka juga memiliki orang tingkat tinggi di sini. Mereka bertiga melarikan diri. Tidak apa-apa jika yang lain tidak melarikan diri. Ikuti aku, orang-orang ini tidak bisa dibiarkan berlari lagi. Kendalikan mereka terlebih dahulu. Tetua Liu memimpin orang-orang menuju kabin dengan instruksi Chen Wenliang. Sebenarnya, semua orang di kabin itu juga waspada terhadap Tetua Liu dan orang-orang ini. Melihat Tetua Liu masuk bersama anak buahnya, mereka semua berdiri dan kemudian memasang ekspresi defensif di wajah mereka. Tetua Liu merasakan atmosfer di dalam kabin dan tahu bahwa dia harus bergerak. Semuanya, sekarang setelah kita meninggalkan lautan badai, tidak ada lagi bahaya. Jika ada yang ingin pergi ke Geladak, kalian selalu bisa naik dan menghirup udara segar. Tetua Liu berkata kepada orang banyak. Dia melakukan ini untuk membuat orang banyak menurunkan kewaspadaan mereka dan kemudian tiba-tiba menyerang. Yang dia butuhkan bukanlah membunuh orang-orang ini, tetapi mengendalikan mereka, yang merupakan bagian tersulit, jadi dia harus menyerang ketika orang banyak sedang rileks. Melihat Tetua Liu membiarkan mereka pergi ke Geladak, seolah-olah dia tidak berniat mengendalikan mereka, tentu saja, saraf orang banyak yang tegang menjadi sedikit rileks. Namun, saat seseorang hendak naik ke Geladak, tiba-tiba Penatua Liu memiliki jimat roh tambahan di tangannya. Formasi dewa terbuka. Penatua Liu berteriak, dan jimat roh itu langsung terbakar. Kerumunan belum bereaksi, dan dengan ledakan, seluruh kabin di bawah tiba-tiba menyala dengan rune formasi, yang akhirnya akan menjadi formasi besar dengan cahaya yang berkedip-kedip. Di dalam formasi, aura seperti tanaman merambat, dengan panik menuju ke banyak ahli pil. Kemudian aura itu mulai mengendalikan setiap ahli pil yang hadir. Semua orang berhati-hati. Nenek Zhen meraung dan mencoba untuk bergegas menuju Penatua Liu itu, tetapi dia langsung terjerat oleh aura, dan kekuatan tubuhnya langsung terikat, dan seluruh tubuhnya jatuh ke tanah. Para calon ahli pil lainnya juga dikendalikan satu demi satu, tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun. Formasi belaka masih ingin menjebak kita. Gu Tianzhao mendengus dingin, lalu membawa orang-orang dari sekte Duai untuk menyerang bersama. Sebuah formasi terbentuk di tangan Gu Tianzhao dan mereka, dan kemudian pedang roh melesat keluar dari formasi, memotong tanaman merambat aura. Tetua Liu langsung terkejut, alisnya berkerut erat. Kalian bukan ahli pil? Anehnya, masih ada ahli formasi di sekitar sini. Dia tidak menyangka bahwa di antara para ahli pil ini, bahkan ada begitu banyak ahli formasi yang tersembunyi. Pada saat itu, Feng Xing tidak memberitahu bahwa ada ahli formasi, dia hanya mengatakan bahwa ada sekelompok ahli pil lain di belakang. Bersambung.